Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita kelompok 2 ingin mempresentasikan dari tugas Pak Fahmi yang bertema utility sosial ketika keuntungan pribadi berhadapan dengan masalah. Yang pertama langsung saja ke studi kasus. Baik, Monggo Mbak Anissa. ya, terima kasih Mbak Udi. Jadi studi kasus dari kelompok 2 itu seorang pedagang muslim menahan harga barang ketika terjadi kelangkaan agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Ia kehilangan sebagaimana potensi keuntungan, tetapi masyarakat merasa terbantu dan toko menjadi lebih terpercaya. Dan dari studi kasus tersebut, kita menganalisis dari perspektif utility konvensional dan juga Islam. Yang pertama, dari perspektif utility konvensional. Prinsip-prinsip dari utility konvensional itu ada dua. Yang pertama, individualistik dan juga materialistik. Yang dimana individualistik itu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Kemudian yang kedua itu materialistik. Materialistik itu berorientasi kepada keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi lebih menekankan kepada kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Nah, bagaimana sih analisis utility konvensionalnya? Jadi, jika dilihat dari dua prinsip tersebut, maka apa yang dilakukan oleh pedagang dalam studi kasus tersebut dengan menahan harga saat kelangkaan itu tidak rasional. Karena apa? Karena tujuannya untuk membantu kepentingan umum atau masyarakat. Hal tersebut dampaknya keuntungan pribadi tidak tinggi atau biasa saja. Sehingga titik rasional adalah dia tidak mau memaksimalkan keuntungan dalam kesempatan yang ada, yaitu saat kelangkaan harga barang akan cenderung naik. Padahal eh, dalam studi kasus tersebut bisa saja si penjual itu menaikkan harga setinggi-tingginya karena dalam keadaan langka. Kemudian karena apa sih pedagang itu tidak rasional? Karena tidak memaksimalkan keuntungan tersebut. Nah, intinya dalam utility konvensional itu tidak sesuai dengan utility konvensional tersebut karena dia mendapatkan keuntungan pribadi yang sedikit dan dia hanya lebih berfokus kepada orang lain. Padahal seharusnya dia bisa fokus terhadap kepentingannya sendiri, yaitu dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari eh, adanya kelangkaan harga tersebut. Selanjutnya, mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Safa. Baik. Baik, Untuk eh, untuk selanjutnya kita masuk ke perspektif utility Islam. Jadi di sini Jadi di ada sini ada prinsip-prinsip prinsip-prinsip utility Islam. utility Islam. Yang pertama Yang itu pertama itu ada keadilan yang seperti kita ketahui, fondasi utama dari seluruh sistem ekonomi Islam itu adalah keadilan. Jadi keadilan di sini itu bukan hanya kesetaraan prosedural, tetapi keadilan substantif yang menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, dalam utility Islam ini harus berdasar pada keadilan. Eh, Dia mendapat kepuasan dengan cara yang adil, baik, dan tidak berselisih dengan konsep-konsep syariah. Kemudian masuk ke prinsip yang kedua, yaitu keseimbangan. Yang mana seperti yang kita ketahui di alam semesta ini itu diciptakan dengan keseimbangan. Jadi prinsip ekonomi Islam juga menekankan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, yaitu material dan spiritual, individu dan masyarakat, kepentingan dunia dan akhirat. Jadi di keseimbangan uh, bagaimana cara memenuhi kepuasannya, tetapi tidak hanya fokus keinginan hati saja, tetapi juga kebutuhannya. Terus yang prinsip yang ketiga yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri itu sebenarnya sama seperti keseimbangan. Seperti tadi,
kita memenuhi kepuasannya itu tetap tidak hanya keinginan hati saja, tetapi juga kebutuhannya. Yang mana dia itu harus memperhatikan masalahnya itu apa dan apakah timbul masalah untuk diri sendiri saja atau sama orang lain. Selanjutnya, untuk analisis studi kasus ini yaitu menahan harga itu memberikan manfaat sosial dan masyarakat terbantu karena barang langka tapi harga tetap terjangkau sehingga menjaga keseimbangan pasar. Jadi menurut perspektif utility Islam dalam studi kasus ini itu malah justru lebih banyak ini. Lebih banyak masalahnya. Jadi studi kasus ini itu sudah termasuk ke rasional. Begitu. Untuk selanjutnya, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya yaitu konsep masalah serta dengan harga yang adil menurut prinsip pasar Islam. Nah, konsep Islam sendiri itu artinya kemanfaatan atau kebaikan. Masalah itu merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Nah, masalah itu dengan tujuan ulang ya. Masalah itu adalah kemanfaatan atau kebaikan. Dalam terminologi Islam, masalah adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Dalam masalah itu terbagi menjadi 3 yaitu daruriyat, hajiat, dan juga tahsiniyat. Nah, daruriyat itu adalah kebutuhan pokok dan juga mohon maaf ya teman-teman, ini ada kendala nggak bisa on cam. Jadi saya lanjut aja ya. Kan masalah itu dibagi jadi 3 yaitu tahsiniyat. Maslahat darurat itu adalah kebutuhan pokok dan hajiat itu kebutuhan pelengkap serta tahsiniyat itu kebutuhan yang sifatnya itu memperindah. Nah, maslahat itu sejalan dengan maqasid syariah. Nah, dalam hal ini yaitu hifzul amal dan hifzul an-nafas. Nah, kita kan udah tahu kalau maqasid syariah itu ada 5 yaitu hifdun adin yaitu menjaga agama, hifdun an-nafas menjaga jiwa, dan hifdun al-akal menjaga akal, hifdun an-nasl menjaga harta, menjaga keturunan, dan juga hifdun amal itu menjaga harta. Nah, perilaku pedagang tersebut itu berkontribusi pada hifdun amal yaitu pedagang itu menjaga hartanya agar dibelanjakan dengan baik oleh masyarakat, dan juga hifzun an-nafas yaitu memastikan masyarakat itu mendapat kebutuhan pokoknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Audi. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya menggunakan Zoom-nya ini Mas Baik karena Zoom saya tidak bisa kameranya di-on-kan. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke harga yang adil dalam pasar Islami. Ini di sini saya dan teman-teman mencantumkan tiga ya. Yang pertama itu ada tidak boleh melakukan eksploitasi seperti menimbun. Nah, yang dimaksud di sini yaitu eksploitasi terjadi ketika perdagangan menaikkan harga secara berlebihan atau memanfaatkan kelangkaan barang. Bisa jadi itu kayak menekankan pembeli demi keuntungan yang tinggi. Nah, hal tersebut itu dilarang dalam Islam. Yang kedua itu ada
berlandaskan keadilan dan kejujuran. Jadi di dalam Islam tersebut itu tuh menganut harga adil harus sejalan dengan keadilan dan kejujuran yang seperti sebelumnya itu dijelaskan oleh Mbak Safa yang terdapat prinsip keadilan atau al-adl. Nah, di sini ini menurut perspektif utility Islam itu pedagang harus menjual dengan jujur, tidak menipu kualitas, tidak menyesatkan harga, dan tidak memanfaatkan keadaan darurat masyarakat. Yang selanjutnya itu yang terakhir adanya keseimbangan antara masalah pribadi dan umum. Jadi di dalam Islam harga adil itu seperti keseimbangan antara kepentingan pedagang dan kepentingan masyarakat. Artinya bahwa itu pedagang boleh mencari utang atau tidak boleh meninggalkan maslahah bagi masyarakat. Maksudnya itu seperti keseimbangan, ta'awun. Jadi dalam perdagangan Islam itu mencerminkan atau mencontohkan untuk berdagang dengan keseimbangan atau ta'awun. Lanjut Mbak Nisa. Lanjut ini ada kaidah yang ada di dalam PPT kami yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tazahamatil masolihu kudimal a'laminha wa idza tazahamatil mafasidu kudimal minha, yang artinya jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan maka maslahat yang lebih besar atau lebih tinggi harus didahulukan, dan jika ada beberapa mafsadah atau bahaya kerusakan bertabrakan maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. Nah, jadi di dalam kaidah ini sudah dijelaskan pada Pak Fahmi waktu pertemuan kemarin sebelum ini. Nah, itu dijelaskan bahwa jika kita itu harus mendahulukan mafsadah terlebih dahulu daripada maslahah dalam kehidupan kita. Jadi semisal waktu itu sama Pak Fahmi dicontohkan semisal ada itu di jalan kita menemui nenek-nenek yang ingin menyeberang, tetapi kita juga diburu waktu. Nah, itu kita harus mengutamakan membantu menyeberangkan nenek tersebut. Situ. Jadi kesimpulannya kita itu harus mendahulukan mafsadah atau bahaya dari maslahah, begitu. Yang selanjutnya akan disambung oleh Mas Faik. Baik, langsung saja menyambung dari presentasi kali ini, yaitu kita masuk pada apakah perilaku perdagangan tersebut rasional secara ekonomi Islam. Nah, dengan menahan harga pedagang atau menahan barang, dengan menahan barang itu memang mengurangi utility atau kepuasan materialnya. Namun ia justru lebih mementingkan masalah umum yang merupakan tujuan rasional sesungguhnya dalam ekonomi Islam. Tetapi tetap diperbolehkan menaikkan harga dengan memperhatikan bagaimana konsep syariah, yaitu dengan harga yang adil masalahnya. Gampangannya itu gini,
ada suatu barang atau produk yang pada waktu itu tuh lagi langka-langkanya, dan pedagang tersebut itu tidak menahan atau tidak menaikkan harga barang tersebut secara berlebihan. Namun pedagang tersebut hanya menjual barang yang langka tersebut dengan harga yang asli atau harga normal. Namun sebagai pedagang, kita juga boleh untuk menaikkan harga barang tersebut. Namun harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus memperhatikan syariat. Jika ingin menaikkan harga, maka kita harus memikirkan masyarakat. Kita tidak boleh semena-mena menaikkan harga yang begitu tinggi. Kita harus memikirkan banyak orang atau masyarakat. Terus kemudian dengannya apakah perdagangan tersebut rasional? Nah, perdagangan tersebut rasional karena memenuhi prinsip maqasid syariah, yaitu ada dua di sini prinsip maqasid syariah. Yang pertama yaitu hifdzul mal atau harta, dan yang kedua yaitu hifdzun nafs. Terus yang kedua yaitu agar mendapat falah atau keberhasilan atau kesuksesan di dunia dan akhirat. Keuntungan materi dikorbankan sebagian, tetapi diganti dengan keuntungan spiritual dan sosial. Terus yang ketiga yaitu pedagang tersebut mengikuti teladan Nabi dan sahabat, karena Nabi melarang monopoli dan eksploitasi, sementara sahabat seperti Utsman bin Affan dikenal mengutamakan kepentingan umat dalam bisnis. Ya, dengan contoh tersebut, pedagang tersebut menahan barang yang langka dan tidak menahan barang yang langka dan menjualnya dengan harga tetap, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Itu juga termasuk contoh jual beli yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Terus lanjut Mbak Anissa, slide berikutnya. Terus slide yang berikutnya yaitu kesimpulan. Sini ekonomi Islam memiliki pandangan menarik mengenai perilaku ekonomi melalui konsep utility yang berlandaskan masalah atau kemaslahatan umat. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengejar keuntungan pribadi, sedangkan ekonomi Islam di sini justru menganggap wajar seorang pedagang mengurangi keuntungannya demi menjaga harga stabil saat barang langka. Bagi Islam, suatu tindakan ini dinilai rasional bukan dari keuntungan materi, tetapi dari sejauh mana tindakan itu menciptakan keuntungan, keadilan dan kebaikan untuk masyarakat. Prinsip ini terwujud dalam harga yang adil, yaitu harga yang jujur dan tidak mengeksploitasi, dan seimbang antara kepentingan pribadi dan umum. Mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa lanjut lagi ke Mbak Audi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami tentang bab 2, yaitu tentang utility sosial, ketika keuntungan pribadi berhadapan dengan masalah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kami menyampaikan, dan mohon maaf jika kami dalam menyampaikan